Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan hektar lahan TPA Suwung Denpasar terbakar. Pemadaman dilakukan lewat darat dan udara. Musim kemarau berkepanjangan menyebabkan volume air di Bendungan Palasari di Desa Ekasari Jembrana menyusut hingga 90%. Berkunjung ke objek wisata petik stroberi di Kintamani, Bangli. Belum selesai api membakar tempat pembuangan akhir regional Sarbagita di Desa Suwung, kini salah satu TPA terbesar di Kabupaten Tabanan di Desa Mandung Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Sabtu pekan lalu juga dilalap si jago merah. Api terlihat mulai membakar salah satu bagian di sisi gundukan sampah yang menjulang tinggi sehingga kepulan asap terlihat dari jarak yang cukup jauh. Khawatir sebenarnya ini musibah yang paling rawan karena ada bayi-bayi yang kena asap nanti yang menimbulkan penyakit ISPA. Ini tadi malam ya nyala? Harusnya ya tadi malam udah nyala, harusnya segera dipadamkan. Kalau enggak gitu khawatir anak-anak ini, bayi-bayi ini yang kena asap ISPA ini. Jadi harapannya biar cepat. Harapannya biar cepat diselesaikan ini gitu. Ini apinya Pak lihat tadi malam ya? Malam dia keluar apinya. Ini khawatir nggak Pak jika apinya besar? Khawatir lah, takut jatuh ke bawah sini apinya, bahaya ini. Ya. Sama asapnya juga Pak ya? Asapnya juga pengaruh Pak. Ya. Oke, Pak. Jadi harapannya apa Pak? Ya harapannya ya supaya nggak kebakaran lah. Biar cepat ya ini. Cepat nih, ya. tanganin. Kebakaran ini dikhawatirkan bisa merembet ke permukiman warga yang jaraknya tidak jauh dari lokasi. Selain itu, warga juga khawatir asap tebal bisa menjalar dan masuk ke permukiman dan mengganggu aktivitas dan kesehatan warga, khususnya anak-anak. Hingga berita ini ditayangkan, api di TPA Bandung sudah berhasil dipadamkan. Tim pemadam saat ini masih berada di lokasi untuk melakukan proses pendinginan. Kebakaran di TPA Bandung juga disebabkan cuaca yang panas, sehingga memantik percikan api. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Situasi terkini dari HD Dukuh Pandansari terjadi Kendati sebagian besar titik api di hutan lindung di lereng gunung sudah padam, namun masih ada beberapa lokasi di mana api masih berkobar dan sulit dipadamkan. Tim gabungan saat ini terus berupaya keras mencapai lokasi atau titik api di Dukuh Pandansari, Kecamatan Kubu. Tim gabungan yang terdiri dari Resor Pengelolaan Hutan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta TNI Polri dan warga berusaha mencapai lokasi untuk memadamkan api. Pemadaman harus segera dilakukan karena khawatir api akan membesar karena lahan kering dan angin berembus kencang. Di awal pemantauan terlihat ada titik api. Kami sebentar lagi mau bertemu dulu sama ketua kelompok untuk rencana naik ke atas untuk melakukan pemadaman. Lokasi titik apinya di mana Pak? Tepatnya di Munduk Pandansari. Ada berapa titik api Pak yang menyala? Sementara masih kelihatan hanya ada 1 titik api saja Pak. Kalau untuk keseluruhan Pak, total yang terbakar berapa Pak? Kalau untuk wilayah RPA Kubu sampai saat ini jumlah luas kebakaran 305 hektar. Kalau keseluruhan Pak dengan yang? Kalau dengan keseluruhan dengan RPA Daya, wilayah RPA Daya 420 ditambah 305 menjadi 725 hektar. Porsi yang dilibatkan Pak, unsur Pak? Yang dilibatkan ini dari pihak Babinsa Desa Dukuh, BPBD Kabupaten Karangasem dan BPBD Provinsi.
Berdasarkan data Kepala Resor Polisi Hutan Kubu, luas lahan hutan lindung yang terbakar mencapai 725 hektar. 300 hektar berada di wilayah Resor Polisi Hutan Kubu, dan 420 hektar berada di wilayah Resor Polisi Hutan Daya, Kecamatan Rendang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Musim kemarau berkepanjangan menyebabkan volume air di bendungan Palasari di Desa Ekasari Jembrana menyusut hingga 90% dan mengakibatkan 3 subak tidak bisa dialiri air. Salah satu bendungan terbesar di Bali ini mampu menampung air waduk hingga 8 juta meter kubik dan sejatinya bendungan mampu menyuplai air untuk irigasi ke subak dan pariwisata. Bupati Jemberana Idengat Tambe meminta masyarakat sekitar untuk ikut serta menjaga dan melestarikan lingkungan. Apa sih yang membuat ini seperti ini? Tapi secara global memang hari ini memang El Nino-nya kita sangat tinggi ya. Jadi di mana-mana kering gitu ya. Dan ini juga belum dikatakan titik nol, masih ada mungkin 10-20% masih ada gitu ya, menggenang airnya, dan masih cukup juga untuk mengairi 3 subak hari ini untuk Ngegadon gitu ya, dan Sungkaro. Dan yang paling kita tekankan memang jaga hutan memang. Tolong awasi hutan kita. Saya ingin sekali setiap desa itu ada pagar betis yang melindungi hutan ini gitu ya. Jadi kalau ada yang aneh malam-malam mobil atau apa, bisa saja dicegat, ditanya apa tujuannya, apa bagaimana, apalagi bawa alat-alat untuk memotong kayu gitu ya. Nah ini bagian daripada menjaga ini, karena ini sumber airnya kecil sekali ya, berbagi dengan Buleleng ya, itu, dan kebanyakan mengandalkan daripada hasil hujan. Menyusutnya volume air di bendungan Palasari sudah terjadi sejak 2 bulan lalu. Selain El Nino, salah satu penyebab penyusutan air di bendungan ini adalah penebangan hutan secara liar sehingga menyebabkan berkurangnya debit air. Untuk sementara waktu tidak banyak yang bisa diperbuat, kecuali menunggu musim hujan tiba sehingga volume air tidak terus menyusut. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.